Maha suci Allah yang kemudian memperjalankan hambanya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diperjalankan lailan dalam satu malam. Nah, dari sini saja kita sudah bisa belajar bahwa ketika Allah memperjalankan hamba, ya, maka yang kemudian terlibat adalah sumber daya Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan lagi sumber daya manusia yang terbatas. Karena perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu terjadi lailan, terjadi dalam satu malam. Ya. Perjalanan proses dalam pikiran manusia itu terbatas. Ini kan kejadiannya 14 abad yang lalu. Andai kata pun ada pesawat dan seterusnya juga kurang memungkinkan ya perjalanan itu bahkan sampai Sidratul Muntaha. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya kita belajar tentang ayat ini, ya, maka kita melihat ketika Allah memperjalankan hambanya, maka fungsi waktunya itu fungsi waktu kekuatan Allah, fungsi waktu sumber daya Allah. Nah, ini penting buat kawan-kawan agar kemudian tidak sok tahu gitu ya. Misalnya saya sekarang baru mulai bisnis kira-kira tumbuh pada titik 1 miliar per bulan itu nampaknya butuh 5 tahun. Itu otak kita ngomong 5 tahun. Allah bisa buat itu 3 bulan kalau Allah mau mempercepatnya. Ya bisa juga lebih dari 5 tahun. Tapi kalau Allah mempercepat juga perjalanannya juga bisa. Ya. Dan bukan cuma itu, ketika Allah memperjalankan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah memperjalankan dari titik masjid ke titik masjid. Allah perjalankan dari ketetapan baik ke ketetapan baik. Alladzi barakna haulahu, yang kemudian Allah berkahi sekitarnya, ya Allah berkahi perjalanan itu, ya Allah berkahi titik-titik ketetapan itu, linuriyahu min ayatina. Dan Allah tunjukkan ayat-ayatnya. Artinya kalau diperjalankan Allah tuh nggak sekedar berjalan, tapi dalam perjalanannya itu penuh berkah seperti Isra Mi'raj ini, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Allah banyak memperlihatkan ayat-ayatnya. Ulama tafsir kemudian sepakat linuriyahu min ayatina ini Allah Azza wa Jalla memperlihatkan surga, memperlihatkan neraka dan banyak mengajarkan kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini hikmah-hikmah besar. Jadi linuriyahu min ayatina itu ke sana. Nah, kenapa diperjalankan Allah ini sangat luar biasa tepat, sangat luar biasa dahsyat karena innahu huwas sami'un innahu huwas sami'ul basir. Bahwa Allah itu Maha mendengar lagi kemudian Maha melihat. Jadi teman-teman sekalian, ya, dan ini juga kemudian menjadi pengajaran ya dari guru-guru kita di Pola Pertolongan Allah di PPA bahwa ketika kita menjadi hamba Allah, ya, ketika kita kemudian menyerahkan hidup kita kepada Allah, maka kita diperjalankan oleh Allah. Dan hidup ini ya itu lebih nyaman, lebih aman, ya, lebih kemudian menenangkan ketika memang kita di perjalanan Allah, nggak jalan sendiri, ya nggak jalan sendiri. Nah, ini misalnya kita diajak jalan sama teman-teman Cahaya Peradaban Quran ini ya. Misalnya teman-teman One Quran bilang, yuk kita teman-teman donatur nih kita ada jalan-jalan ke Pangandaran misalnya kayak gitu. Maka kalau diperjalankan sama One Quran, bisnya disediakan, makannya disediakan, segala sumber dayanya disediakan. Ya kita nggak repot gitu loh. Lalu kemudian tinggal jalan aja, tinggal ikut naik bisnya, tinggal menikmati perjalanannya, ya sudah santai, rileks. Ya kita tinggal menerima berbagai fasilitas yang ada itu kalau diperjalankan. Kalau kita jalan sendiri, teman-teman sekalian, ya kita perlu menghimpun sumber daya sendiri. Kita perlu beli tiketnya sendiri, kita perlu booking bisnya sendiri, kita perlu kita perlu bayar penginapannya sendiri, gitu kan? Kita perlu merogoh uang kita sendiri. Dan kalau kita nggak tahu rutenya juga bisa tersesat juga karena mungkin kita nggak pernah ke sana, kita juga meraba-raba. Ya. Sama di kehidupan ini.
Ya, ketika kita berbicara sumber daya, hidup ini sebetulnya butuh sumber daya siapa? Apakah kita bisa memenuhi sumber daya kehidupan ini? Demi Allah nggak bisa, Pak. Ya kan kita ini hanya diberikan porsi seakan-akan berusaha kan, seakan-akan bekerja. Siapa yang bisa mengikhtiarkan detak jantung misalnya? Siapa yang bisa mengikhtiarkan organ-organ tubuh kita bereaksi misalnya? Untuk kemudian berfungsi seperti sedia kalanya. Siapa juga yang mengerti bahwa apa yang kita lakukan ini baik bagi kita atau tidak, bermitra dengan seseorang baik bisnis maupun dakwah baik atau tidak bagi kita, kita juga nggak tahu. Ya. Bagaimana kemudian aliran darah ini bergerak ratusan kilometer ini kan, pembuluh darah kita nih perjalanannya ini kita juga nggak tahu gimana mompanya, darah kita tuh kentalnya gimana, ya tekanan tekanan darah kalau naik juga kita juga bingung nuruninnya gimana, padahal jantung-jantung kita, darah-darah kita, badan-badan kita kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah ngerti gimana menyediakan oksigen itu. Kita nggak pernah ngerti gimana kemudian kebutuhan cahaya matahari. Nah, jadi dalam kehidupan ini, perjalanan kehidupan ini, sumber daya siapa yang kita butuhkan? Sumber daya Allah. Ya. Maka kalau kita butuh sumber daya Allah Azza wa Jalla, kita butuh hartanya Allah Azza wa Jalla, kita butuh rizkinya Allah Azza wa Jalla, maka lebih baik diperjalankan Allah, nurut-nurut jadi hamba. Maka lebih baik ngikut pada apa ketetapan Allah. Maka lebih baik meniatkan hidup kita di perjalanan Allah. Apa yang bikin kita repot? Kita jalan sendirian. Kita nebak jalan ini sendirian. Ya, kita merasa istiqna, nggak perlu lagi doa, nggak perlu lagi subuh, sholat subuh, nggak perlu lagi sholat 5 waktu. Ya, kita nggak perlu lagi kemudian apa? Kita nggak perlu lagi kemudian apa? Doa. Ya, kita nggak perlu lagi kemudian bermunajat apa-apa. Kita merasa bahwa kita sudah istiqna, kita sudah apa? Sudah nggak butuh Allah lagi. Itu ciri-ciri kita mau jalan sendiri. Ya, perjalanan dunia ini Allah yang punya, ya. Alam semesta ini tuh Allah yang punya. Alam dunia ini tuh Allah yang punya. Ya. Alam semesta dunia ini Allah yang punya. Maka kalau alam semesta dunia ini Allah yang punya, ya, maka Allah juga yang kemudian ngerti perjalanan yang terbaik buat kita. Maka kita tanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apa takdir terbaik yang harus saya jalani? Gerakkan pikiran saya, gerakkan pandangan saya, gerakkan semua sesuai dengan apa yang Kau ridhoi." Karena kalau di perjalanan Allah itu juga lailan, efisien gitu kalau di perjalanan Allah, ya. Kalau di perjalanan Allah itu nyampe, ya, dan bukan cuma nyampe, efisien. Efisien tuh nggak muter-muter gitu loh. Anda jalan dari Bandung ke Jakarta, kalau efisien ya lewat tol Cipularang. Kapan Anda nggak efisien? Anda mutar dulu ke Surabaya. Dari Bandung Anda sesat dulu ke Surabaya, ke timur mutar dulu turun ke Mojokerto selatan, ya. Kemudian ke barat lagi nyampe ke Jogja, ya, mutar-mutar di Cirebon, naik lagi ke Indramayu sampai Cikampek baru nyampe ke Jakarta. Itu nggak efisien. Kenapa nggak efisien? Karena Anda nggak tahu petanya gitu. Anda nembak aja asal jalan. Ya. Kalau diperjalankan Allah Azza wa Jalla, subhanalladzi asra bi 'abdihi, ya, diperjalankan yang Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya, kalau sudah jadi hamba Allah pasti diperjalankan, itu lailan efektif. Nah, maka kawan-kawan sekalian ini yang sebetulnya kita harus pikirkan, ya. Eh, kalau misalnya diperjalankan itu, satu, Allah sediakan sumber dayanya, kedua itu efektif, efisien. Kita nggak buang-buang usia, ya, kita nggak buang-buang waktu. Kapan waktu kita terbuang dalam hidup? Ketika kita tantang kehidupan ini, tebak-tebak, pakai pikiran kita sendiri, pakai syahwat kita sendiri, pakai nafsu kita sendiri, dan kita nggak pernah bertanya kepada Allah Azza wa Jalla terkait dengan apa yang sedang kita jalani. Ya, kita lawan pakai pikiran kita sendiri. Nah, yang ketiga, kawan-kawan sekalian, satu tadi perjalanannya itu sudah kemudian dipenuhi oleh sumber daya Allah Azza wa Jalla, ya. Allah jamin perjalanan kita karena diperjalankan. Yang kedua adalah lailan, waktunya juga efisien. Bahkan waktunya ini bisa
bisa apa ya, bisa kemudian melawan logika biasanya manusia. Dan yang ketiga kawan-kawan sekalian, Lailan, yang ketiga adalah minal masjid ilal masjid. Maka perjalanannya itu pasti dari masjid ke masjid. Perjalanannya itu dari titik baik ke titik baik. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami ya, perjalanan ini kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau misalnya Allah yang perjalankan, itu pasti treknya bukan cuma treknya, tapi kemudian titik-titik perjalanannya dapat dipastikan terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dari tiga hal ini penting kita memutuskan untuk diperjalankan, nggak jalan sendiri. Ya, saya ulangi sekali lagi ya, dalam kesempatan pagi hari ini kita memutuskan untuk diperjalankan, ya, bukan jalan sendiri. Nah, bagaimana kemudian diperjalankan itu? Pakai ayat yang pertama tadi, subhanalladzi asra bi abdihi, pakai penggalan kalimat pertama. Hanya hamba Allah yang diperjalankan. Ya, subhanalladzi asra bi abdihi. Ya, maka sebetulnya kan yang diperjalankan Nabi, tapi Allah Azza wa Jalla memakai kalimat di sini abid, ya, yaitu hamba. Sama dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni, ya. Jadi ketika mereka bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat, ya. Nah, makanya lagi-lagi yang diberi akses kedekatan dengan Allah, uji budak watat dai idadaan, Allah akan mengabulkan doa orang yang kemudian berdoa. Maka itu uh, siapa yang punya akses tadi itu adalah hamba. Surah Al-Isra, Mbak Pawitri, ya, ini ada nanya surah apa tadi Ustadz? Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 1, ya. Surah 17, surah Al-Isra ayat 1. Awal juz 15. Awal juz 15, halaman pertamanya juz 15 sebelah kiri. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maka gimana supaya kita diperjalankan itu jadi hamba Allah? Apa itu hamba? Budak. Ya. Kalau bahasanya teman-teman EOA, employee of Allah. Ya. Sebetulnya budak itu dalam terminologi bahasa Arab juga bukan karyawan, karena karyawan itu diujroh. Ya, karyawan itu diupah. Employee itu masih di atasnya budak. Karyawan tuh masih punya hak dan kewajiban. Kalau budak itu udah belas. Tapi bukan berarti ini istilah salah, ya. Bukan berarti EOA itu istilahnya salah, enggak. Tapi EOA itu untuk memudahkan teman-teman memahami, employee of Allah. Kak, saya ini karyawannya Allah, pekerjaannya Allah. Lumayan lah. Tapi budak itu lebih bawah lagi dari situ. Nggak ada budak dapat gaji. Budak itu jiwanya tergadai seperti properti. Sama kita pegang HP. Emang kita kalau udah beli HP bayar HP lagi? Nggak ada. Ini di depan saya koper ini ya. Saya nggak pakai tripod ini. Saya ganjel pakai koper. Koper ini udah saya beli, saya nggak bayar bulanan lagi gitu loh. Ya kan? Saya nggak bayar bulanan lagi. Kan sudah saya beli. Sama kayak budak. Budak itu diperjualbelikan di zaman itu. Abid. Dan kita ini Abdullah. Nah, makanya kalau misalnya mau diperjalankan, ya Abid Abdullah gitu loh. Saya ke Surabaya sama istri transit di apartemen, ya terima apartemen dengan baik. Terus waktu mau masuk kamar mandi ternyata nggak ada handuk, karena memang apartemen panitia yang kemudian yang mengundang kami di sini gitu loh. Ya udah terima, kalau misalnya memang pagi itu nggak ada handuk, nggak usah komentar. Ya, alhamdulillah kami bahagia aja. Jadi handuknya apa Ustadz? Ya pakai gamis ya. Saya pakai gamis, nggak tahu istri saya pakai sarung kayaknya. Ya udah, dinikmati aja gitu loh. Ya karena diperjalankannya begitu. Ya, ada teh tarik, ya udah minum teh tarik. Ada dikasih cheesecake, ya udah cheesecake. Tadi malam diajak makan seafood, ya udah rezekinya seafood. Padahal saya juga kepiting nggak bisa, cumi nggak bisa. Saya lebih berharap bebek sebetulnya tadi malam. Tapi tadi malam di traktirnya seafood, dia udah seafood.
Kalau kita jadi hamba, ya udah seafood itu yang Allah kasih. Rezeki malam itu ya seafood, sudah terima dengan baik. Ya. Nah, jadi begitulah jadi hamba. Kapan kita kemudian diperjalankan? Kalau kita nurut. Ini ada panitia mau traktir kita jalan, tapi kita pengen punya pikiran sendiri, itu juga panitianya juga males. Gitu loh. Iya Pak, kita ke Pangandaran, ini bisnya. Ah, saya nggak mau naik bis, saya mau naik HS. Ya kau cari sendirilah HS. Yang ada cuma bis nih. Ayo kita ke Pangandaran, kata panitia. Sudah disediakan semua. Oh, saya nggak mau. Saya maunya ke Pengalengan. Ya kau pergi sendiri kalau mau ke Pengalengan. Jangan naik ini gitu loh. Jadi kapan kita diperjalankan Allah Azza wa Jalla itu kalau kita memutuskan jadi hamba Allah. Ya, ya. Termasuk pada ketetapan-ketetapan yang mungkin nggak pas bagi kita. Ya. Ketetapan-ketetapan yang mungkin nggak pas bagi kita. Karena Allah ini innahu huwas sami'ul basir. Sami'ul basir itu artinya Allah maha melihat, Allah maha mendengar dan maha melihat. Apa maksud dari maha mendengar, maha melihat? Ya. Ulama tafsir itu sepakat kalau ada Asmaul Husna di belakang ayat, maka Asmaul Husna itu menjadi semangat di ayat itu. Sami'ul basir, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kenapa? Pendengaran dan penglihatan adalah indera untuk kemudian mengumpulkan data. Saya ulangi sekali ya, sekali lagi ya. Pendengaran dan penglihatan itu adalah indera untuk mengumpulkan data. Nah, data ini kawan-kawan sekalian yang kemudian uh, di data ini kemudian kawan-kawan sekalian yang kemudian uh, difahami dan diketahui oleh Allah Azza wa Jalla dalam merancang kehidupan kita. Beda ilmu. Sama kayak seorang dokter yang melihat luka diabetes di kaki orang. Ya, yang kemudian luka diabetes di kaki orang ini sudah infeksi, maka dokter yang punya ilmu ini harus diamputasi. Dan motong kaki itu nggak nyaman bagi pasien, kan gitu. Pasien tentu nggak mau kehilangan kakinya. Pasien mungkin berpikir bahwa amputasi ini akan mempersulit kehidupannya. Tapi itulah yang terbaik karena kalau tidak dipotong, infeksi ini lari ke organ yang lebih sensitif, jantung, lambung dan seterusnya, maka bisa menyebabkan kematian. Maka harus dipotong di situ. Allah ini Allah Azza wa Jalla itu memahami kehidupan kita sama seperti dokter itu memahami relung tubuh manusia itu. Bukan maksudnya menyamakan dengan makhluk. Tapi itulah analoginya gitu. Maka banyak di kehidupan kita nih yang diamputasi. Ya, bisa jadi pekerjaan kita dipotong oleh Allah, ya, bisa jadi kemitraan bisnis kita dipotong oleh Allah, kemitraan dakwah kita dipotong oleh Allah. Ada mungkin pertemanan yang kemudian harus direnggangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu bagian-bagian dari amputasi yang Allah juga mengerti. Satu, bisa jadi kita sendiri tidak baik bagi sahabat kita. Yang kedua, bisa jadi sahabat kita juga tidak baik bagi pertumbuhan kehidupan kita. Jadi kita dalam ketika memutuskan menjadi hamba juga nggak boleh tahu atas ketetapan takdir Allah gitu. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa terjadi begini begitu. Termasuk ketika direndahkan, ketika dihinakan. Kenapa kemudian ada yang menggibah kita misalnya atas aib yang benar ya, aib yang benar, kekurangan diri yang benar terus diomong-omongkan. Karena kita juga pernah ngomongin aib orang, gitu kan. Karena juga mungkin bukan mungkin ya, pastinya juga Allah ingin mengajarkan kita tentang penghambaan gitu. Karena kebanyakan dipuji itu bukan bagian dari penghambaan. Ya, hamba itu hina rendah. Maka Allah bukakan aib untuk mengingatkan kita bahwa kamu itu hina rendah, ya. Karena kalau dipuji-puji juga penghambaanmu kepada Allah juga jadi terganggu, jiwa penghambaanmu juga terganggu. Kamu nggak menghinakan diri lagi gitu. Apalagi kalau misalnya kita difitnah dan kemudian ditambah-tambah, nah itu bisa jadi juga atas juga kita pernah fitnah orang, kita pernah juga nambah-nambah, kita juga pernah jahatin orang. Nah itu sudah. Jadi menjadi hamba Allah itu bukan sekedar ya betul nurut kepada Allah, taat kepada Allah, tapi yang paling kemudian jarang disadari adalah ridho atas ketetapan Allah, ya. Kita ridho atas apa yang kemudian Allah tetapkan pada diri kita,
dan juga kita ridho atas apa yang kemudian terjadi pada diri kita, mau itu bi khairi, mau itu bi syarri, mau itu yang baik, mau itu yang buruk. Ya, ridho itulah hamba. Nah, kalau sudah taat kepada Allah seperti ini, 100% taat kepada Allah, 100% nurut kepada Allah. Nah, nanti begitu kita nurut kepada Allah seperti ini, kawan-kawan sekalian, kita kemudian bisa rising up, ya. Kita kemudian bisa naik nih, ya. Bisa kemudian diperjalankan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disitulah nikmatnya ketika kita nurut dan ketika kita kemudian taat. Ya kan perjalanan Isra, Mi'raj. Jadi dia naik gitu loh. Nah, gimana ketika kita naik ini ya kita mesti nurut sama Allah. Makanya kalau Anda lihat di surah Alam Nashrah ya, sebetulnya itu terjadi kodifikasi tentang bagaimana kemudian leverage personal kan. Kalau misalnya kita alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqada dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Itu kan naik leverage personal itu. Wa rafa'na laka dzikrak itu dan kami angkat sebutanmu. Maksudnya apa? Kami angkat lagi status sosialmu wahai Muhammad yang gara-gara yang asbab engkau berdakwah, engkau dibilangin orang gila, majnun, ya, pembohong dan seterusnya nanti warafa'na laka dzikra. Aku akan beresin lagi nih sebutanmu tapi harus dimulai dari pertama. Alam nashrah laka sadrak. Lapang dulu dadamu, aku lapangkan dada. Makanya kelapangan dada itu ya ridho tadi itu gitu loh. Siapa yang bisa lapang dada? Ya hamba Allah. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri. Ya Allah lapangkanlah dadaku. Ya Allah permudah urusanku. Nah kelapangan ini di Quran berulang-ulang. Dan selalu bertemu dengan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah ini perspektif, ya, kodifikasi ayat Al-Quran, insight yang harus kita pahami. Jadi ridho buat kita lapang, ya, dan lapang itu membuat kita benar-benar jadi hamba Allah, dan di titik kita benar-benar jadi hamba Allah itulah kemudian kita bisa diperjalankan oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, tabarakallah. Nah kurang lebih begitu, ya, kurang lebih begitu. Nah, ini Ibu Mei tanya, berarti berdampingan Ustadz ya? Bukan lagi berdampingan, kalau Allah mau kasih kemudahan, bungkus kadonya kesulitan. Ya, ini saya lihat banyak teman-teman PPA ini ya. Saya lihat teman-teman PPA ini. Jadi ya pola pertama Allah ya, guru kita Ustadz Randy Reza, Bang Sony ya, guru kita semua, Masya Allah, tabarakallah. Guru kita Ustadz Sony Abikim ya, Bang Reza Randy, dan juga para guru yang tidak bisa sebutkan satu persatu, Masya Allah, tabarakallah. Ya, semuanya pernah menghadapi kesulitan-kesulitan yang besar. Ya, besarnya peradaban Ewa hari ini itu karena mengalami itu. Jadi bungkus kado dari kemudahan itu pasti al-usri. Nah makanya setelah saya coba mendalami ayat-ayat Allah tuh kita nggak pernah dituntut nyari solusi sebetulnya. Kita nggak pernah dituntut berpikir, ayo gimana, ini caranya gimana, ayo solusinya gimana, nggak ada. Kita dituntut untuk taat. Dan pada saat taat itu Allah ilhamkan. Kita dituntut untuk taat dan menjalani apa yang kita bisa jalani, itu aja. Yang nggak bisa kita jalani Allah nggak tuntut. Apa yang bisa kita jalani sekarang? Nah itu, ya. Berarti kuncinya ridho Ustadz atas ketetapan Allah walaupun nggak pas di hati ya memang. Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia sebelum Isra Mi'raj, ya, sebelum Isra Mi'raj Nabi. Apakah kematian Khadijah itu pas buat hati Nabi? Nggak pas, Bu. Ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib. Apakah kematian Abu Thalib itu pas di hati Nabi? Nggak pas juga. Apakah waktu Nabi dakwah itu dilemparin batu di Taif lalu kemudian dihinakan, dicaci, kemudian itu pas untuk Nabi Allah Muhammad SAW? Apakah itu yang kemudian Nabi Muhammad SAW merencanakan? Enggak juga. Tapi karena tribulasi di Mekah, mentok gitu kan,
Dan itu yang akhirnya membuahkan hadiah Madinah. Setelah Isra Mi'raj itu nggak lama hijrah. Dan di Madinah ada suku Aus dan Khazraj yang kemudian menerima Nabi, menjadikan Nabi pemimpin. Dan disitulah umat Islam bertumbuh dari 500-an sampai 149.000 di Haji Wada. Itu di Madinah. Kesulitan Mekah itu juga buahnya kemudahan Madinah. Itu yang kita nggak pernah paham. Ya, maka kawan-kawan sekalian yang ada menyaksikan tayangan ini, dunia ini darul bala. Ya, ini tanggung ya karena muncul terus respon di catatan apa di kolom komentar, jadi saya jawab aja. Dunia ini darul bala. Apa ayatnya? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dunia ini tempatnya bala musibah, darul bala. Dunia, surah Al-Mulk ayat 2. Kalau ayah bunda, bapak ibu nggak mau musibah, jangan di dunia. Nanti bisa ketemu musibah yang lebih besar nanti. Tapi tenang saja, dunia ini darul bala. Ya, karena kesabaran dan juga kemudahan itu tidak mungkin bergabung dalam satu adar. Itu kata Nabi. Jadi kalau misalnya kamu sabar di dunia, nanti kamu lapang di akhirat. Ya. Kalau kamu sabar di dunia, nanti kalau kamu bersusah-susah di dunia, nanti kamu bersenang-senang di akhirat. Tapi kalau kamu bersenang-senang di dunia, nanti kamu akan susah di akhirat. Ya, makanya saya kembali lagi nih, dunia ini darul bala, dunia ini tempatnya musibah. Manusia itu hanya berpindah dari ujian satu ke ujian yang lain, musibah satu ke musibah yang lain. Ayatnya apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah ciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum, untuk mengujimu. Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang dari kalian itu ahsanu amala? Siapa yang dari kalian itu respon amalnya itu tepat? Ya, siapa yang dari kalian itu respon atas amal itu tepat? You dapat musibah bangkrut. Apa respon amalnya? Mencaci Allah kah? Ya, menyalahkan orang lain kah? Ya, menyalahkan suami kah? Atau kemudian sujud istighfar sama Allah? Anda lagi kelit utang besar. Apa yang kemudian Anda lakukan? Menyadari dosa-dosa Anda kah? Mengevaluasi birrul walidain Anda ke orang tua kah? Mengevaluasi adab Anda dengan tetangga kah? Mengevaluasi adab Anda dengan suami, adab Anda dengan istri? Atau Anda kemudian malah nyalain orang lain atas hutang yang terjadi atas diri Anda? Ini sebetulnya gitu responnya itu. Responnya itu Allah hanya tuntut kita jadi hamba. Kalau tuntut jadi hamba, ma'asabaka min hasanatin faminallah, wa ma'asabaka min sayyiatin famin nafsik. Apa-apa yang baik datang dari Allah, apa-apa yang buruk datang dari dirimu sendiri. Itu kata Allah kepada hamba. Maka kalau jadi hamba, udah nurut. Maka begitu Nabi Adam diusir dari surga, terusir dari surga, turun ke muka bumi, nggak nyalahin iblis. Gua nih terdampar sama Hawa nih gara-gara iblis. Atau nyalahin Hawa. Ente sih, ente sini emang apa perempuan nih gitu. Bisanya apa ngegoda-goda pria aja bikin susah pakai acara membuah holding. Enggak juga nyalahin Hawa. Kola di surah Al-Araf itu keduanya. Keduanya kemudian qala rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, aku yang menzalimi diriku sendiri. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Dan kalau kamu nggak maafkan aku, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kamu nggak maafkan aku, kalau kamu nggak rahmati aku, sungguh aku jadi orang-orang yang merugi. Ya kan? Itu Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla punya Allah Azza wa Jalla yang punya cara gitu loh. Maaf, Nabi Adam yang punya doa begitu. Nabi Yunus, ya, umatnya tidak mau beriman, dia lari dalam keadaan marah. Zahaba mughadiban, pergi dalam keadaan ngambek, ya. Lalu kemudian fanada fid dzulumat, ya. Dia berdoa dalam kegelapan, dimakan perut ikan, dalam gelapnya lautan, dalam gelapnya malam, 3 lapis kegelapan.
La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minadz dzalimin, aku yang salah. Tadi ada komentar lagi, berarti nggak boleh nyalain orang ya Ustaz. Ya, ayatnya begitu. Mau orang lain yang salah itu cuma cara Allah, izin dari Allah supaya dia berbuat zolim pada diri Anda, berbuat salah pada diri Anda. Tapi asbab kenapa dia bisa begitu kepada Anda? Karena dosa-dosa Anda yang lalu-lalu. Kenapa kita ketika dizolimin orang gak boleh zolimin balik lagi? Kenapa kita ketika digibahin orang gak boleh gibahin balik? Difitnah orang gak boleh fitnah balik lagi? Kecuali kalau permasalahan hukum luruskan, itu beda. Ya, itu ada hak dan kewajiban. Kecuali diperangi fisik, itu beda. Jadi kalau cuma sama saudara kita, cuma bab-bab gibah gitu aja, bab-bab fitnah gitu aja. Kenapa kita nggak boleh balas? Kenapa kita nggak boleh balas? Karena yang terjadi pada diri kita itu karena dosa-dosa kita yang kemarin-kemarin. Kita direndahkan karena pernah ngerendahin orang lain. Kita disakiti karena pernah kita menyakiti orang lain. Nah, yang repot tuh kalau kita udah ngomong, perasaan saya nggak ada dosa apa-apa Ustaz. Nah, situ dia problemnya. Coba dicek nih, harus berani ngecek. Taubat itu ya, istighfar dan taubat itu kembali dan kemudian istighfar itu apa artinya? Penghancuran apa? Istighfar dan taubat itu harus membuat ada rasa penyesalan yang membuat hati ini remuk. Nah, kenapa harus diremukkan hati ini? Karena hati ini kadang-kadang membatu, maka dia harus dihancurkan dengan penyesalan. Itu ilmu batinnya. Ya. Iya, saya ini nggak pernah ngubungin mama saya. Mama saya telepon saya cuek gitu loh. Saya ada uang, saya nggak sodako, keponakan saya nggak bisa sekolah, saya nggak bantuin. Abang kakak saya sulit, saudara kandung sendiri saya cuek. Dia kesulitan beras, saya nggak peduli. Padahal akrobin itu orang-orang dekat. Orang-orang dekat kita yang harusnya tanggung jawab kita. Kan harus dihancurkan. Ya. Nah, makanya itu bagian dari hamba. Nah, apa yang saya sampaikan ini supaya kita tuh masuk dalam golongan hamba Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, surah Fajar, surah 89 ayat 27, 28, 29, 30. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya, kembalilah kepada Rabbmu radiyatan mardiyah, engkau yang ridho kepada ketetapan Allah dan Allah meridhoimu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi siapa yang masuk surga itu adalah hamba. Fadkhuli fi ibadi dulu, baru wadkhuli jannati. Maka gimana supaya kita dapat kenikmatan hidup di dunia ini? Ya kita harus jadi hamba Allah dulu. Kalau kita udah jadi hamba Allah, ya, baru kita masuk surga Allah. Kalau takdirnya kita masuk surga Allah, maka kita akan diberesin perjalanannya di kehidupan ini. Nah, maka saya simpulkan saja ini, Masya Allah Tabarakallah, hampir 400-an jamaah ini ya yang kemudian menyaksikan tayangan ini. Gimana nih Kang, saya punya problem ini, saya bingung harus gimana. Serahkan dirimu pada Allah. Istaudak, ya Allah, istaudaka ya Allah, aku titipkan ya, hidupku ini, kafnya itu. Aku titipkan kamu wahai hidup, istaudak. Aku titipkan kamu wahai bisnis, istaudaka. Ya. Istaudakallah, aku titipkan kamu wahai kehidupan ini, wahai bisnis ini kepada Allah. Ayo kita titipkan jiwa ini kepada Allah. Jadi nggak repot. Jangan dilakukan pakai pikiran sendiri Bapak Ibu. Pikiran kita tuh lemah. Firaun itu kurang pintar apa? Korun itu kurang pintar apa? Lemah menghadapi Musa yang sangat lemah. Nabi Musa alaihissalam itu cuma jalan dengan Bani Israel, kepepet di Laut Merah, pukulkan tongkat, lewat. Ya, Firaunnya tenggelam. Cuma segitu, orang lemah. Tapi bedanya orang lemah itu nyangkut sama Allah. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak, Rabbku bersamaku dan akan kasih petunjuk. Yang penting tuh ditunjuki Allah jalan. Itulah diperjalankan. He gives the sign. Dia akan kasih rambu-rambunya, dia akan kasih jalannya, dia akan kasih hudanya. La'allahum yarsyudun.
ya. Maka Allah akan kasih apa rusdah kepada kita. Nah, maka Ustadz nih saya ada pusing masalah rumah tangga, ada pusing nih bisnis mau diapain, ada pusing masalah sama orang nih, gimana mengklarifikasinya, gimana menjelaskannya. Saya pusing nama saya dijelek-jelekin Ustadz, difitnah, ditambah-tambah, dihancurkan profilnya, dihancurkan pribadinya. Titipin aja ke Allah. Eh, nggak usah mikir eksistensi. Dulu juga kita nggak eksis, nama kita nggak ada. Ya Allah pengen kembalikan kita nggak punya nama. Repot amat. Kita juga dari yang hina kan. Mohon maaf, dari sperm sama ovum jadi zigot keluar. Ya tetanggaan sama lubang air seni gitu loh. Dari tempat yang hina juga. Ya udah. Dari yang hina, dari tempat yang hina akan kembali juga ke tempat yang hina. Dimakan belatung, jadi tanah. Ini mayat manusia ini paling bau Bu daripada bangkai binatang. Kalau sudah wafat ya sudah. Apa yang mau dibela-belain lagi? Serahkan diri sama Allah. Ya. Pagi ini nggak ada pilihan lah. Saya rada keras lah. Pagi ini nggak ada pilihan. Ente nggak ridho, ya musibahnya juga udah terjadi, balanya. Ente nggak ridho, ujiannya juga datang. Ente nggak ridho juga, ente bakal lebih susah daripada hari ini. Wallah. Emang begitu, bukan nakut-nakutin. Saya pegang Quran. Qurannya ngomong begitu. Yang repot ini yang terus-terus nyalain orang. Yang repot ini yang nggak masuk pada tobat. Pagi hari ini sudah. Whatever it takes, apapun yang terjadi. Roditu billahi robba. Ya Rob, aku ridho ketetapanmu ya Allah. Andai kata bisnis juga nggak bagus-bagus amat, mungkin saya males. Saya tahajudnya kurang, subuhnya kurang, zikir pagi, petangnya kurang, sedekahnya kurang. Banyak lalai, mungkin banyak nonton nggak jelas mata ini, banyak gibah, banyak mendengar yang nggak jelas. Ya Allah, tuntun saya ya Allah. Coba lah itu. Sholat 5 waktu itu adalah terminal kita minta petunjuk kepada Allah. Sholat 5 waktu itu. Kenapa nggak kita coba? Ya, kenapa nggak kita kemudian nurut sama Allah Azza wa Jalla? Begitu ya teman-teman sekalian, saya sudah 36 menit, 37 menit. Sebetulnya saya sudah setengah 6. Tadi mungkin ada kendala teknis sehingga panitia menyalakan Zoom-nya rada rada lewat-lewat. Tapi anyway, I'm happy to be here. Saya senang di sini. Wallahu alam apakah kemudian panitia ada tanya jawab atau enggak. Saya serahkan pada host ya. Saya rasa sudah ini saya simpulkan jadi uh, kita akan diperjalankan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Lebih indah itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan ini. Jangan coba jalan sendiri. Jadi kesimpulannya adalah lebih baik kita diperjalankan Allah, ya, tidak jalan sendiri. Dan bagaimana supaya kita diperjalankan Allah biar nikmat, ya kita jadi hamba Allah. Saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.